Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa ba'd. Ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita Jumat malam ba'da Isya, pelajaran nahwu dengan membaca buku Al-Muyassar fi Ilmi Nahwi Al-Mujallad Al-Awwal. Muyassar jilid yang pertama. Di pertemuan yang terakhir kita sudah sampai pada halaman 84. Safhah arba'ah wa samanin, yakni pembahasan yang keempat tentang badal, ya. At-tawabi, ya. Tabi, ya, kata yang mengikuti badal. Nah, sebagaimana kemarin sudah kita sampaikan sedikit tentang badal dari Davis. Al-badalu tabi'un, ya, yasihu an yuhdafa matbu'uhu wa yuj'ala badalan minhu. Badal adalah kata yang mengikuti, ya, kata yang mengikuti apa? Mengikuti kata yang lain yang diikuti, gitu. Yasihu an yuhdafa matbu'uhu, ya, dia itu sah-sah saja, artinya gitu. Jadi tetap sah atau boleh atau tetap baik maknanya, nah, untuk dibuang matbu'nya. Jadi mabdul yang diikuti, ya. Nah, atau istilah yang lainnya mubdal minhunya. Nah, itu boleh saja dibuang. Jadi tetap maknanya itu tetap sahih, ya, tetap sah maknanya. Nah, wa yuj'ala badalan minhu, dan tabi'nya di sini yang mengikuti ini dijadikan sebagai badal dari matbu'nya itu. Nah, dijadikan badal dari matbu'nya. Jadi kemarin kita contohkan, misalkan di situ, bentar ya, ini. Hadara akhuka hasanan. Nah, hadara akhuka hasanun. Ya, di sini hadara fiil, ya, fiil madhi. Kemudian akhuka, ini dia fa'ilnya kan. Nah, di sini dia sebagai badal. Nah, dia di sini fa'il marfu'. Ya, marfu'nya dengan wawu, tidak masalah. Yang dibadal itu marfu'nya. Jadi badalnya marfu', maka dia, ya, marfu' juga. Badal marfu'. Jadi bukan membadali alamatnya, gitu, istilah gitu. Jadi membadali i'rabnya marfu', maka dia ikut marfu'. Badal, nah, badal itu kan dia tabi kan, maka di sini ada matbu'. Nah, ada tabi, ada matbu', yang mengikuti, yang diikuti. Nah, seandainya matbu'nya dihapus, hanya dapat matbu'u dihapuskan ini, maka tetap sah saja. Artinya apa? Hadara hasanun, hasan telah hadir. Sama saja ketika ini ada, nah, saudaramu, yaitu Hasan telah hadir. Nah, seandainya saudaramu ini dihapus, ini maknanya tetap sahih. Jadi hadara hasanun. Mafhum ya dengan kalimat itu? Nah, kemudian hasan ini tabiun wa yuj'ala badalan minhu. Dia dijadikan sebagai badal dari matbu'nya itu. Nah, sebagai badalan. Badal dari matbu'nya itu. Itu pengertian dari kalimat yang diberikan oleh penulis.
Misal contohnya hadara akhuka Hasanun, jaa Muhammadun Rasulullah. Nah, jaa Muhammadun kita sambil ngirab aja. Jaa fi'il madhi, Muhammadun fa'ilun. Rasulullah mana yang badal? Rasulnya ya. Jadi rasulu dia badal. Wa huwa mudhaf. Misalnya gitu. Rasulu badal wa huwa mudhaf. Kemudian Allah lafdzul jalalah mudhafun ilaih. Hadarul qaumu sulusuhum. Telah datang suatu kaum yaitu sepertiga mereka. Yaitu sepertiga mereka. Nah, ini seandainya kaumnya dihapus pun tidak masalah. Artinya apa? Telah datang sepertiga kaum. Ya, sepertiga dari mereka, dari kaum. Nah, memang justru yang pokok itu bukan pokok, makanya itu justru yang menjadi koreksi juga, istilahnya gitu, bisa koreksi atau perinci, penjelas lah istilahnya gitu. Itu malah badalnya. Nah, misalkan di sini ja'al qaumu, telah datang satu kaum. Nah, kaum kan banyak ya, banyak kan. Kemudian dijelaskan dengan badal, dirinci, sulusuhum, sepertiganya. Nah, setengah itu nisfun. Ya, sering dengar kan nisfun. Nisfu Sya'ban ya. sudah kuduga. Nah, kalau 3, 4, 5, 6 itu makanya wazan fu'ul. Sulus, rubu, khumus, sudus, subu, rubu itu kan sepertiga, seperempat. Nah, jadi di situ sulus malah sebagai penjelas. Jadi badalnya sekaligus sebagai menjelaskan dari mabdulnya. Jadi hadara qaumu sulusuhum. Hadara fi'il al-qaumu fa'il, sulusu badal, wa huwa mudhaf, hum mudhafun ilaih. Berikutnya qalal imamu Malikun. Nah, telah berkata seorang imam tersebut yaitu Malik. Kalau lengkapnya gitu. Kalau lengkapnya kan seorang imam itu, seorang imam tersebut yaitu namanya Malik. Qala telah berkata. Kalau terjemah bebasnya kan Imam Malik telah berkata. Nah, al-imam itu laqab, gelar. Nah, Malikun itu ismun karim. Nah, ini jenis-jenis al-alamu, alam, nama-nama. Ada ismun karim, ada laqab, ada kunyah. Itu nanti biasanya badal itu. Nah, jadi badal, misalkan Abi Abdurrahmani Abdillahi ibni Mas'udin. Nah, jadi Abi Abdurrahman itu kunyah, ya kan? Kemudian Abdillah itu namanya, ibni Mas'udin itu apa? Badal juga itu. Ibni Mas'ud anaknya Mas'ud. Itu nama pengganti nama itu biasanya badal. Laqab juga gitu, laqab itu sebagai badal. Nanti ada ciri-cirinya. Nah, berikutnya pembagian badal. Wal badalu arba'atu. Apa Ustaz? Nah, itu kalau misalnya dibalik juga jadi badal berubah ya. Contohnya hadara akhuka hasanun. Hadara hasanun akhuka. Nah, boleh. Sah-sah saja. Nah, berarti akhuka yang belakang jadi badal. Jadi misalkan Hasan telah datang. Nah, ditanya Hasan sapa? Hasan sedulurmu. Nah, kan badal itu. Ya, sabah berarti subuh. Ya, subuhun. Ya. 1/10. Ya, tis'ah, tusuh. Ya. Kayaknya lucu ya. Emang kayak gitu. Cuman jarang dipakai. Yang seringnya itu sulus, rubu. Nah, berikutnya wal badalu arba'atun, badal ada 4. Badal ada 4. Wahia, dan dia yang pertama al-ula badalul kulli minal kulli. Nah, atau istilahnya badal kul min kul. Ya, kul min kul. Jadi
secara totalitas. Ya, semuanya, kul kan semua. Itu sama persis. Contohnya, kita lihat contohnya, insya Allah lebih menjelaskan. Khalilun. Ya, telah datang seorang murid yaitu Khalil. Bukan Khalil nama orang itu. Ya, datang seorang murid yaitu Khalil. Kenapa malahan? Kalau nakiroh ketemu dengan ma'rifah tidak bisa. Nah, harusnya mubtada khobar susunannya. Seorang murid adalah kekasih kan gitu. Ya, itu jadi i'rab itu juga ada analisanya gitu. Ini kenapa enggak dibaca kekasih ya, tapi ini nama orang Khalil karena sama-sama ma'rifah. At-tilmidz ma'rifah pakainya alif lam, Khalil ma'rifahnya karena nama orang. Jadi mubtada khobar kalau enggak ada ja'a. Ya bisa. Seorang murid adalah kesayangan. Cuman ya kayak kurang pas itu. Kesayangan kan butuh sesuatu yang disandari misalkan. Kesayangannya dia atau kesana. Ustaz ini yang kuli minang kuli. Badal kul min kul artinya badal dari semua, badalnya semua dari semua. Ya, emang kurang enak menerjemahkan ke bahasa Indonesianya ya. Jadi intinya itu badal secara keseluruhan. Nah, di contoh ini semua itu apa yang ya, at-tilmidzu itu kan murid. Nah, Khalilun yaitu si murid itu tadi namanya Khalil. Utuh gitu loh, secara utuh. Seorang murid, seorang murid itu seorang Khalil. Nah, jadi utuh. Nanti beda dengan yang berikutnya. Kita lihat contohnya berikutnya. Nanti insya Allah lebih paham. Tsani yang kedua, badal yang kedua tsaniyah yaitu badal ba'di minal kulli. Badal sebagian dari seluruhnya. Nah, ini biasanya bilangan. Yang tadi ja'al qaumu sulusuhum. Nah, kalau di sini mithlu ra'aitul qauma. Iya, rubu'a. Jadi yang badal rubu'a, humnya mudhafun ilaih. Kenapa kok rubu'a fathah? Iya, badalnya kaum sebagai maf'ul bi mansub. Ya, al qauma kan mansub dia sebagai maf'ul bi. Maka badalnya mansub juga mansub. Jadi rubu'a bukan rubu'u. Kalau tadi ja'al qaumu sulusu. Sulusuhum. Kalau di sini ra'aitu. Nah, ra'aitul qauma rubu'ahum. Nah, ini kan bagian. Aku telah melihat suatu kaum kan banyak, tapi yang dilihat cuman seperempatnya. Makanya namanya ba'd min kul. Ya, sebagian dari seluruhan. Beda kalau tadi kul min kul itu secara keseluruhan, totalitas. Ya utuh dia. Seorang murid tilmid itu kan mufrad. Seorang murid. Siapa murid itu? Yaitu Khalil. Sama seperti contoh tadi, hadara akhuka Hasanun. Itu saudaramu, yaitu siapa? Hasan. Nah, itu kul min kul. Mafhum? Bedakan dengan ba'd min kul dibandingkan itu, udah paham? Arti. Iya, ya dari sisi arti, dari sisi makna kan itu. Kalau sulus rubu kan bagian-bagian kan? Seper kan itu. Kandungan atau cakupan. Istimal itu mencakupi atau mengandungi. Bukan kandungan hamil, bukan kandungan makna. Jadi makna yang terkandung. Contohnya mithlu nafa'ani Muhammadun ilmuhu. Nafa'a. Ya, memberikan manfaat. Nafa itu fi'il muta'addi. Berarti telah memberikan manfaat kepadaku Muhammad, atau Muhammad telah memberikan sesuatu yang keliru, menggantikan kesalahan atau ngoreksi. Badal golat. Jadi gini terjemahkannya. Misal contohnya, akal tu khubzan lahman. Kalau diintonasikan gitu mungkin. Akal tu khubzan lahman. Aku sudah makan roti.
daging ring gitu. Kayak bahasa Jawa gitu. Saya tadi udah makan roti, daging ring ya itu. Itu namanya badal golat. Nah itu. Iya. Tapi nggak pakai gitu. Langsung disebutkan. Nah, makanya ini istilahnya tuh kalau dalam pembahasan ilmu-ilmu fikih ya, istilahnya ada qaul qadim, ada qaul jadid. Nah, yang dipakai yang mana? Qaul jadid, qaul qadim ditinggalkan. Nah, jadi yang dipakai yang betul apa? Lahman. Makanya matbu'nya kalau dihapus mananya sahih. Nah, ini khusus badal golat nggak bisa dibalik kayak tadi, Pak. Tadi kan ditanya kalau dibalik boleh nggak? Itu kan hadara akhuka hasanun. Nah, kalau badal kul min kul boleh dibalik. Mananya tetap sahih. Tapi kalau badal golat nggak boleh dibalik karena badalnya itu ngoreksi. Ya. Iya. Jadi badalnya itu ngoreksi. Ini namanya badal golat. Yeah. Kata ya ada ya roti sama daging ya. Nah. Ya apa ya tidak mungkin Al-Quran salah, golat nggak mungkin ini. Adanya kan apa dihapus itu apa namanya. Jadi misalkan kalau sekilas tanpa kita tahu, sebelum tahu kita ilmu badal misalnya, bingung. Kita bisa mengartikan ini maf'ul itu, gimana itu membedanya ini bukan maf'ul kali ini cirinya. Nah, kalau akal tuh itu kan muta'addi butuh maf'ul. Berbilang dikasih atof. Misalkan akal tuh khubzan wa lahman. Nah, itu berarti sudah makan roti dan daging. Tapi itu pun juga bukan maf'ul dua, namanya maktuf. Ya kan? Atof yang diatofi. Ya, beda kalau yang butuh maf'ul dua, misalkan donna. Ya. Dzonantu Zaidan mudarrisan. Gitu. Aku menyangka bahwasanya Zaid itu adalah seorang pengajar. Itu maf'ul bih awal sama maf'ul bih tsanin. Kalau di sini nggak bisa. Akala itu maf'ul bihnya satu. Aku telah makan roti daging. Gitu. Jadi ngoreksi itu gitu. Jadi untuk mengetahui ini batal itu karena nggak ada atof juga gitu istilahnya. Ya. Mungkin kalau maksud itu nggak mungkin gitu istilahnya. Nah, ya. Kita itu. Dan memang bagaimanapun namanya memahami kalamnya orang lain, nah ini kan tulisan ya, berasal dari kalam, berasal dari ucapan. Biasanya itu harus tetap talaki, bertemu. Jadi misalkan tidak paham bisa tanya, atau dengan ketemu kita tahu ekspresinya, kan itu. Beda kan antara bahasa tulisan dengan bahasa langsung tatap muka. Nah, orang di medsos ya nulis di rumah santai-santai, nantang-nantang. Yang baca aku petenteng pisan, yang baca kan sepaneng tegang, padahal sing nulis ki wong nyantai-nyantai, gitu aja, tenang-tenang gitu. Tapi orang baca tulisannya wis nulis itu santai-santai aja, kan beda. Kalau misalkan kita ketemu orangnya lihatnya, walah wongnya guyon ternyata, itu pas kita nggak bisa serius kan itu. Nah, makanya kembali lagi namanya memahami kalam itu memang asalnya talaki, bertemu. Nah, jadi kalau seperti ilmu, terlebih lagi ilmu kita pada dasarnya belajar. Nah, ilmu dunia yang ambil dari dalil pun banyak kasus membahayakan diri. Seperti misalkan pernah diceritakan sama sering satu-satu menyampaikan habbatus sauda. Nah, al-habbatus sauda'u. Nah, itu kan ba lah, habba, pakainya ba titiknya satu. Al-habbatus sauda'u dawa'u min kulli da'. Ya kan, obat dari segala macam penyakit. Nah, entah kitabnya ketiban nyamuk atau kena kecoret ke titik apa, jadinya al-hayatu sauda. Artinya apa? Hayah, ular. Ya, jadinya nanti dia memahami ular hitam ini obat dari segala macam penyakit. Nah, padahal ular hitam malah mungkin racunnya ngeri malah. Nah, itu kan kalau belajar sendiri kan khawatirnya gitu, salah cetak, salah tulis, salah apa kan gitu.
Nah, ini masalah badal. Jadi badal ada badal gholat. Jadi badal kul min kul, ba'd min kul, istimal sama badal gholat. Nah, kemudian di sini ini kebanyakan saya lihat badalnya itu ya, kalau bahasa Indonesia kata benda ya, isim. Kalau naat ya bisa. Naat beda, maksudnya pembahasannya lain, Pak. Naat atau taukid badal. Yang maksudnya sifat. kata sifat. Jamilun misalnya ini. Jadi maksudnya kenaat itu nanti. Iya, maksudnya nanti kenaat, emang beda nanti konteksnya. Nah, ya dari konteks kalimatnya kita bisa membedakan nanti. Konteks kalimatnya bisa membedakan. Seperti tadi kan di sini ja'atil midhu khalilun tadi. Khalil itu kan kata sifat. Nah, kalau kita anggap itu sebagai naat, jelas salah. Kenapa? Khalilun nakirah, tidak ada alif lamnya. At-tilmidhu ada alif lamnya. Kalau naat kan harus sama. Ma'rifah, nakirah. Ya kan kaidah itu tuh harus dipahami, harus dipegang itu kaidahnya. Naat beda kaidah dengan badal. Nah, beda dengan taukid. Nah, beda dengan atof. Masing-masing punya kaidah-kaidah sendiri meskipun sama-sama tawabi. Nah, dan badal di sini juga nanti seperti kita mengi'rab kalimat la ilaha illallah. Nah, ya kan? La ilaha illallahu. Kita baca Allahu. Takdirnya kan la ilaha haqqun illa Allahu. Nah, Allahu badal dari khobarnya la yang mahdhuf yaitu haqqun. Nah, haqqun kan nakirah. Sedangkan Allahu lafdzul jalalah ma'rifah. Nah, di sini para ulama yang menjelaskan i'rab seperti itu badal dari sisi i'rabnya aja. Yaitu sebagai marfu'nya saja, bukan badal dari lafadznya hakun nakirah, kemudian di sini juga harus nakirah, enggak. Jadi badalnya dari sisi i'rabnya aja gitu. Ada penjelasan i'rab yang lain yang lebih bagus lagi. Jadi Allahu di situ lafzul jalalah badalnya dari dhamir mustatir yang terkandung pada kalimat takdirnya bukan hakun tapi takdirnya la ilaha ma'budun bihaqqin illa Allahu. Jadi itu khalilun ya fi'il fa'il badal. Tidak ada maf'ul binya ini ja'a karena fi'il lazim. Nah, ra'aitul qoma ya fi'il fa'il maf'ul kemudian badal. Nah, ini tiga ini semua ya sama. Nafa'ani Muhammadun. Nah, bukan ini nafa'ani malah fi'il maf'ul bih. Muhammadun fa'il itu. Ya kan? Nafa'ani bukan fi'il fa'il ini. Bukan fi'il maf'ul bih itu. Yang mutakalim dhamirnya dhamir nasab mutasil. Kalau dhamir kalau rafa nafa'tu. Ya, nafa'tu Muhammadan harusnya gitu. Aku memberi manfaat kepada Muhammad. Kalau di sini ndak, nafa'ani dia seorang laki-laki telah memberi manfaat kepadaku. Lah dia seorang laki-laki itu siapa? Muhammad disebutkan. Jadi Muhammad telah memberikan manfaat kepadaku yaitu ilmunya gitu. Jadi ini malah fi'il maf'ul bih, fa'il, badal. Badalnya dari fa'il. Kalau atasnya badal dari maf'ul bih. Kalau ja'atil mid badal dari fa'il juga. Nah, kalau mubtada khobar berarti tidak. Abu Hurairah, Abu mubtada. Kemudian Abdurrahman dia badalnya dari Abu. Nah, adalah seorang sahabat yang mulia. Kemudian badal, atau nama gelar-gelar misalkan al ustadzu Muhammadun. Nah, al ustad itu kan mubtada, Muhammadun badal. Ya kan, al ustadzu Muhammadun mudarrisun. Nah, fi ma'had al-Islam misalkan itu. Di ma'had Islam. Ya kan? Mubtada, badal, kemudian khabar. Boleh. Bisa di mana saja bisa badal. Atau mubtada khobar badal itu bisa juga tadi kan bisa. Mubtada badal khobar. Bisa. Atau mubtada khobar badal bisa juga. Ya, bisa semua. Intinya badal itu tabi aja, ngikut aja. Ngikut pada kata yang sebelumnya.
Nah, kita lanjut ya catatannya itu. Kita tambah selesaikan catatannya aja. Jadi kita selesaikan badal. Berikutnya khulasahnya pertemuan yang akan datang. Kita baca agak cepat aja ya. Catatan yang pertama, badal biasanya diartikan yaitu. Nah, ini membantu dalam penerjemahan ke bahasa Indonesia. Ya, badal diartikan yaitu. Jadi ra'aitul qauma rubu'ahum. Aku telah melihat suatu kaum yaitu seperempatnya saja, yaitu seperempatnya. Kecuali badal gholat. Kalau badal gholat nggak bisa diartikan yaitu. Tapi malah diartikan kalau dalam bahasa Indonesia. Diartikan malah. Penulisannya. Dan memang kebanyakan gitu malahan. Jadi di sini Abdullah ibnu. Nah, ini nama kan telah berkata Abdullah yaitu anaknya Umar. Jadi kita sebutkan gelar juga bisa al-ustadz itu. Kemudian an Fatimata binti Rasulillah, dari Fatimah yaitu putrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berikutnya qalal imamu Malikun. Nah, telah berkata al-imam. Ini al-imam itu juga nama, tapi apa? Laqab. Jadi kita ingat pelajaran macam-macam nama. Al-alamu ada ismun karim. Ismun karim itu nama asli dia, nama yang mulia. Seorang tua atau dua orang tua ketika punya anak itu kan pengen ngasih nama, kan nggak sembarangan, namanya kan mesti yang bagus, makanya dinamakan ismun karim. Nah, kita punya nama dari orang tua itu namanya ismun karim. Kemudian ada namanya kunyah. Nah, kunyah itu biasanya ditambahi abu atau ummu, bapak fulan atau ibune fulan. Nah, dalam bahasa kita kan juga biasa itu Pak Etole, Mak Etole kan gitu. Nah, anaknya itu juga sebagian ada mengatakan fulan. Jadi juga mengatakan sebagai kunyah. Jadi misalkan ibnu, nah, ibnu fulan, anake kae. Kunyah itu keturunan. Penyandaran, kunyah itu penyandaran antara orang tua ke anak. Jadi bapaknya si fulan dan kunyah itu, nah ini keluar dari pembahasan faedah tambahan. Kunyah itu disunnahkan karena Rasulullah juga menggunakan kunyah dan istrinya Rasulullah juga menggunakan kunyah, dan tidak dipersyaratkan kunyah itu harus punya anak. Nah, sebagaimana ya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, dia juga punya dia punya kunyah. Ummu, siapa kunyahnya Aisyah? Ummu Abdillah. Ya. Kalau ibundanya kaum muslimin ya semuanya kunyahnya Ummul Mukminin, ibundanya kaum mukminin kan itu. Ya, kunyahnya Rasulullah Abul Qasim. Nah, ada beberapa kunyah Rasulullah, ada Abu Ibrahim. Nah, itu kunyah. Terus an Aisyata zauji Rasulillah SAW. Nah, dari Aisyah yaitu istrinya Rasulullah SAW. Nah, itu badal setelah nama itu jelas terjemahnya apa? Yaitu kan ya, enak itu terjemahnya. Itu yang A. Kemudian yang B setelah isim isyarat. Nah, jadi badal setelah isim isyarat. Syaratnya, tapi ada syaratnya ini. Badalnya harus ma'rifah. Contohnya hadzal waladu jamilun. Ini yaitu seorang anak adalah bagus. Jamil, ganteng. Nah, itu arti aslinya nahwu gitu. Karena dia badal, ini yaitu seorang anak. Bukan ini adalah seorang anak, bukan. Tapi ini yaitu seorang anak. Itu nerjemahkan ini. Anak ini ganteng, anak ini bagus. Anak ini cakep. Kalau pengen bikin badal setelah isim isyarah harus ma'rifah. Kalau nakirah ya tidak bisa karena isim isyarah itu termasuk isim yang ma'rifah. Isim isyarah itu isim yang ma'rifah. Di sini maka kalau kita menyatakan hadza waladun artinya ini adalah seorang anak. Ada alkitabu badal. Ini pasti atau biasanya kalau setelah isyarah ini? Artinya
setiap yang sudah ketemu ini setiap isyarah pasti itu badal. Kebanyakannya. Apa? Kebanyakannya. Karena nanti ada yang bukan badal gitu, ada juga. ada yang apa kita pengen mengatakan mubtada khobar juga bisa. Ada kasus seperti itu ada. Iya. Sama ma'rifat pasti badal. Kalau sama-sama ma'rifah kebanyakan paling seringnya itu badal masuknya. Meskipun ada yang apa menyatakan apa namanya khobar, nah, seperti di ajrumiyah itu walil asma'i min dzalika ar-raf'u. Kalau kita bilang dzalika isim isyarah, ar-raf'u itu alif lam. Kita mengira padahal wali raf'i min dzalika walil asma'i min dzalika ar-raf'u. Bukan, itu khobar. Nah, kenapa itu? Malah mubtada muakhar. Susunan kalimatnya panjang ini. Nah, in dzalika ar-raf'u. Nah, ini raf'u nih. Ini padahal min. Ini dzalika. Min dzalika. Nah, biasanya kan ini badal lah min dzalika raf'i. Nah, ini ternyata bukan. Karena di sini ada jar majrur. Ya, jar majrur. Khabar muqaddam. Nah, min dzalika ini ta'alluq dia, tambahan. Jar majrur tambahan lagi. Nah, ini dia mubtada'nya. Nah, sehingga terjemahkannya dan untuk isim-isim min dzalika itu tuh min dzalikal i'rab. Jadi takdirnya di sini tuh ada kata al-i'rab. Min dzalikal i'rab. Ini maklum karena dzalika isim isyarah. Isim isyarah itu sudah nunjuk itu sudah dimaklumi. Nah, maka ini bukan min dzalika rawi. Jadi dan untuk isim-isim dari hal itu, ini loh. Hal itu tuh apa? Pembahasan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya tentang apa? Tentang i'rab kan? Ada rafa, nasab, khafad sama jazm. Nah, maka di sini dan untuk isim-isim dari pembahasan itu, dari pembahasan i'rab itu ada rafa, ada nasab, ada khafad, wala jazma dan tidak ada jazm. Dan kita tahu ar-raf'u itu bukan badal karena kita mengetahui dari lil ismi ini. Ya dari konteks kalimat. Ya, karena ini kan selesai nanti ada titik di sini. Ada titik toh. Nah, ada titik di sini, kalimat itu harus sempurna ngasih faedah. Kalau dia kalimat nggak sempurna nggak ngasih faedah, apa gunanya dia ada kalimat itu? Kalau misalkan di sini diartikan dan untuk isim dari rofaknya, dari rofa itu, nasab itu, apa khafat itu ngambang artinya. Lah ngopo kan itu? Belum titik kalau gitu. Nah, dari pembahasan itu ada rofa, ada nasab, ada khafat kan selesai jelas maknanya. Segitu aja udah cukup sebenarnya. Iya. Makanya. Nah, jadi itu memang harus lihat konteks kalimatnya. Nah. Ya. Ya, makanya itu. Nah. Berikutnya. Hadhil bintu nasyitatun. Hadhil bintu anak perempuan ini atau ini yaitu anak perempuan nasyitah, lincah, aktif. Perempuan yang aktif. Kemudian tilkal mar'atu, itu yaitu perempuan atau perempuan itu hazinatun. Hazinah apa hazinah? Huzn, la tahzan, sedih. Yang bersedih. Perempuan itu yang bersedih atau sedang sedih. Kemudian yang ketiga biasanya badal itu dijumlahi setelah pembagian. Nah tadi bagian per tadi lah. Bukan per, pakai ini badal ba'd min kul atau istimal. Ini bisa ba'd min kul, bisa istimal. Jadi memang pembagian itu bisa masuk salah satu dari dua bagian atau macam badal. Kalau yang tadi
ra'aitul qauma rubu'ahum, nah itu badal ba'd min kul, sebagian dari seluruhnya. Tapi kalau di sini pembagian berikut ini ada contohnya ini, al kalimatu salah satu aksamin. Kalimat atau kata itu ada 3 bagian. Nah, 3 bagian yaitu, nah kita terjemahkan yaitu ismun, yaitu isim, wa fi'lun dan fi'il, dan harfun dan huruf. Nah, ismun di sini dia badal dari salah satu. Nah, dia badal dari salah satu. Salah satu i'rabnya sebagai apa? Salah satu i'rabnya sebagai apa di sini? Bukan, ya mudhof nanti. Asalnya al-kalimah mubtada, salah satu khobar. Jadi kata adalah ada 3 bagian. Nah, kalimat itu adalah ada 3 bagian. Nah, yaitu yang disebutkan isim cuma 1, maka bisa dikategorikan badal ba'd min kul 1. Kemudian wa fi'lun wa harfun itu ataf. Ya, itu ataf sama ataf. Ada wawunya karena, atau bisa dinamakan ismun ini adalah badal istimal, kandungan dari salasah. Karena salasah kan 3. Dan 3 itu kandungannya yaitu ada isim, fi'il, dan huruf. Nah, ini setelah pembagian ini seringnya badal. Jadi i'rabnya badal. Jadi jangan bingung di sini al kalimatu salah satu aksamin ismun. Loh, ismun kok tiba-tiba dhammah dan nakirah. Nah, terus dia sebagai apa? Nah, dia sebagai badal dari salah satu. Sama yang bawahnya persis, yanqasimul fi'lu ala salasati aksamin. Fi'il terbagi atas 3 bagian atau menjadi 3 bagian. Salasati i'rabnya majrur. Nah, maka madin wa mudhari'in wa amrin majrur semua kan itu. Nah, madin di situ kasrohnya itu kasroh muqaddarah, aslinya ada ya-nya dia. Madin itu fi'il manqus. Ya, jadi madin di situ bukan kasroh zahirah ya. Kasrohnya muqaddarah. Kalau yang setelahnya itu mudhari'in, nah itu zahirah. Kasroh zahirah. Amrin juga kasroh zahirah. Nah, ini madin ini badal dari salah satu. Atasnya juga gitu, ismun badal dari salah satu. Marfu juga marfu. Kan salah satu marfu, ismun juga marfu. Mafhum? Kayaknya berat ini, apalagi yang sejak maghrib ikut itu kita udah mikir. Nah, ini macam-macam badal. Jadi variasinya seperti itu. Nah, alhamdulillah selesai. Ada pertanyaan? Lumayan lama ini pelajarannya. Cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini selesai nih, besok tinggal khulasah terus latihan i'rab.